hamba yang paling kecil, yang tidak ada apa-apanya di mata Allah SWT, kita wajib bersyukur atas nikmat yang Allah SWT kasihkan kepada kita minimal mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Hanya itu Bu, tapi kita sebagai manusia, saya sendiri pribadi juga kadang berat mengucapkan itu, ya, hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi mempunyai makna yang besar, tetapi berat juga amalannya, ya. Dan salawat serta salam semoga tetap terlibat curahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang 100% penciptaannya bukan dari tanah. Percaya deh ibu bapak, Nabi Muhammad itu bukan 100% dari tanah, tetapi dari nurullah, ada sebagian dari cahaya Allah. Makanya Nabi Muhammad menjadi salah satu orang yang paling mulia. Ini salah satu buktinya pada kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam ingin meminta ampun kepada Allah atas terjadinya peristiwa pemakanan buah kuldi. Nabi Adam alaihissalam datangi arsy Allah, ingin meminta maaf, ingin meminta ampunan kepada Allah SWT. Ketika itu Nabi Adam kaget ada satu asma yang bersanding di pinggir Allah SWT. Nabi Adam berpikir, ini orang bukan sembarang orang yang bisa bersanding di samping arsy Allah. Lalu Nabi Adam alaihissalam pintar, cerdas. Ya Allah, saya meminta ampun kepada Allah atas nama Muhammad. Lalu Allah SWT heran, apa kau tahu atas nama Muhammad ini? Ya Allah, Nabi Adam menjawab, ya Allah, tiada nama istimewa yang bersanding bersanding kecuali dia yang paling mulia. Terus Allah SWT menjawab, ya betul. Dia salah satu orang yang istimewa, salah satu orang yang mulia, salah satu orang yang diagung-agungkan. Bahkan bukan orang Islam saja yang mengagungkan Muhammad SAW. Bahkan kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak dapat rezeki atau nanti bisa menyekolahkan anaknya sampai ke Amerika, ya, nanti anaknya suruh foto di depan mahkamah agung Amerika. Di situ ada siapa? Di situ ada patung Nabi Muhammad SAW. Mungkin menurut kita itu sebagai pencemaran nama baik, tetapi itu sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad SAW orang yang adil. Karena mahkamah agung itu biasa terkenal dengan persidangan, sidang hakim dan sebagainya. Itu salah satu tanda bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang adil. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah penemu tatanan negara yang paling baik. Bahkan Nabi Muhammad SAW adalah termasuk orang yang paling pertama dari 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Yang pertama ada Nabi Muhammad, yang kedua ada Yesus Kristus atau yang biasa kita kenal Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga ada Isa Al-Qur'an. Ya, orang yang paling pertama dari 100 orang yang paling berpengaruh. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW telah banyak memberikan kepada kita banyak pelajaran kepada kita. Terutama salah satu adalah mengisi waktu yang kosong. Ya, kalau di puasa terutama di bulan suci Ramadan, ketika sore-sore ada namanya ngabu, maka buat ngabuburit. Golek sore, betul? Golek sore, golek takjil, nyari sore,
Ya, ini sebuah inovasi ibu bapak-bapak, sebuah budaya, sebuah kreativitas. Kalau saya katakan banyak kreativitas yang ada di bulan suci Ramadan ini. Kalau ngabuburit mungkin ini salah satu dari Indonesia. Ya, bisa dikatakan ini salah satu inovasi kreativitas budaya yang ada di Indonesia. Ya, untuk mengisi waktu kosong ketika sore hari untuk menunggu berbuka. Biasanya kalau orang-orang Tegal, ya, orang-orang Jawa Tengah, orang-orang Indonesia biasanya identik ngabuburit itu untuk mencari takjil, untuk mencari menu berbuka. Tetapi kita harus merubah mindset. Arti ngabuburit itu bukan hanya mencari takjil, bukan hanya mencari menu berbuka saja. Ada yang lebih bermanfaat, yaitu yang pertama mengikuti majelis taklim seperti ini. Alhamdulillah saya dipertemukan oleh Bapak Ibu semuanya di tempat yang istimewa, yang penuh dengan rahmat Allah, sehingga ya banyak kita sharing ilmu di sini. Saya juga masih belajar. Alhamdulillah saya masih muda, Bu. Saya belum tua, alhamdulillah saya masih muda. Jadi saya banyak belajar di sini. Ya, Bapak Ibu juga bisa mengambil nanti. Mungkin nanti untuk PowerPoint-nya saya nanti share juga, nanti saya kirim saja biar lebih enak. Dan di sini mengikuti majelis taklim, ya, terutama Bapak Ibu yang punya anak kecil, Pak, Bu, jangan malu bawa anaknya ke majelis taklim. Pak, Bu, jangan malu bawa, atau jangan repot, jangan takut direpotkan sama anaknya ketika panjenengan itu datang ke majelis taklim. Kak, Bu, jangan istilahnya jangan takut direpotkan lah, intinya seperti itu. Ya, karena biasanya anak-anak suka ramai sendiri. Biarkan mereka bermain, karena mereka dalam pikiran usia mereka bermain. Kalau misalnya mereka sudah beranjak dewasa, mereka sudah paham dengan apa yang harus mereka lakukan. Ya, kalau mereka dilatih dari sekarang, mendapatkan sebuah ceramah, mendapatkan sebuah tadarus dari sekarang, apalagi mengisi kekosongan waktu ketika sore hari, contohnya sekarang yaitu sedang ngabuburit. Ya, mereka akan terangsang, otak mereka gampang dimasukkan sesuatu, apalagi hal-hal yang baik, nanti otak mereka akan terbiasa. Yang kedua adalah berangkat ke TPQ, yang anak-anaknya sudah di TPQ-kan, ya, yang sudah mulai mengaji, dilatih ngaji. Pak, saya takut, Ustaz, saya takut mengalahkan anak saya di TPQ. Kalau punya saya ngajarin sendiri gimana, Pak? Boleh, silakan, itu malah lebih bagus. Tapi kalau misalnya Bapak Ibunya repot, kerjaannya banyak, silakan diamanahkan kepada ustaz-ustazahnya di sekolah untuk diajarkan bagaimana cara mengaji dari sedini mungkin. Jangan pernah takut untuk mengajarkan anaknya tentang Al-Quran dari sedini mungkin. Ya, jangan pernah takut. Jangan sampai nanti panjenengan sebelum merasa kecewa, merasa menyesal karena terlalu lama tidak mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Nah, tapi alhamdulillah, insya Allah panjenengan menyekolahkan anaknya di PK Islam Terpadu ini tidak salah tujuannya, bagus tujuannya. Ya, karena saya bisa melihat dari sekarang, dari katanya saja Islam Terpadu, insya Allah Islam, pelajaran-pelajaran Islam diajarkan benar-benar di sini. Alhamdulillah. Yang selanjutnya adalah bersilaturahmi dengan teman sambil memperbanyak teman. Contohnya sekarang Bapak Ibu bisa berkumpul di satu tempat. Bersilaturahmi itu penting. Salah satu dulu pasti paham.
Al-Quranul Karim itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Makanya ketika malam 17 itu ada namanya Nuzulul Quran. Makanya banyak ulama terdahulu, Imam Syafi'i hafal atau khatam Al-Quran itu dalam bulan suci Ramadan 60 kali. Bahkan satu ulama yang lain memperhatikan, istilahnya mengajar kepada murid-muridnya demi membaca Al-Quran. Ya, ini bisa menjadi pembelajaran buat panjenengan semuanya. Bisa sambil mengajarkan anaknya untuk ngaji, bisa memfokuskan anaknya untuk mengaji. Kalau misalnya sudah pantas atau sudah bisa untuk menghafal Al-Quran, silahkan diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Ya, karena semuanya itu panjenengan tidak akan merasa rugi sama sekali, malah merasa bagi anak-anaknya sudah mulai berpuasa belum Bu? Ya belajar nggak apa-apa bagus, ya nggak apa-apa diajarkan belajar untuk berpuasa, karena di sini ada beberapa manfaat untuk mereka untuk berpuasa. Yang pertama adalah mengajarkan gaya hidup sederhana. Gaya hidup sederhana ini penting bagi anak-anak. Istilahnya bin anak kelas manggung, bin orang sok-sokan. Ya, di sini yang pertama adalah, tiga manfaat selanjutnya bisa diraih ketika anak belajar adalah anak akan menjadi pribadi yang sederhana, tidak suka berkoyak-koyak, tidak suka senang-senang. Istilahnya dilatih. Senapa musik sari gitu ya. Istilahnya apa Bu? Nah, istilahnya prihatin. Ya, dilatih prihatin. Ya. Jadi mengajarkan anak untuk gaya untuk hidup sederhana ini penting. Ya, biar nanti anaknya paham bagaimana hidup prihatin, bagaimana hidup yang bukan berarti tidak berkecukupan, tidak, tetapi bila mengajarkan mereka tentang hidup yang sederhana itu sangat penting. Ya, biar nanti mereka ketika sudah belum waktunya, bahkan belum waktunya, tidak terlalu bergantung pada bapak ibunya. Mereka akan berpikir secara dewasa. Mereka akan berpikir sebelum waktunya dewasa, mereka akan berpikir dewasa. Ya, terus selanjutnya adalah menjaga kesehatan anak. Bahkan yang telah meneliti, ini cerita terjadi pada diri saya Ibu. Kelas 3 SD, saya punya penyakit jantung. Pendarahan terus menerus, capek sedikit pingsan, capek sedikit pingsan. Alhamdulillah ketika orang tua saya berikhtiar membawa saya ke berbagai dokter atau disarankan untuk lebih banyak berpuasa. Alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit berangsur-angsur, alhamdulillah membaik. Kelas 3 SD Bu, saya menderita sakit jantung dan alhamdulillah ini terjadi pada saya di sini. Ini kisah hidup saya sendiri dan ini menjadi salah satu keajaiban berpuasa. Ya, keajaiban berpuasa. Bahkan seorang profesor yang ada di Jepang ini mengatakan, ilmuwan bernama Yoshinori Osumi. Bisa sekali lagi ya, satu mulai lagi. Ya, ini untuk bahwa berpuasa ini sangat penting. Nah, ini saya sendiri. Mungkin sudah waktunya berbuka ya, sudah waktunya berbuka. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung doa berbuka. Mari bersama-sama untuk doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat doma'u wa qalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Itu doa yang benar Bu ya. Kalau misalnya doa yang benar itu zahabat doma'u wa qalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah.
monggo panjenengan itu bisa membatalkan puasanya terlebih dahulu.